Kita akan segera mulai seminar ujian tugas akhir tahun akademik 2020-2021. Nama Raffanik Julian Bawedo. NIM 18011032. Program studi teknik sipil D3 ya. Judul tugas akhir metode pelaksanaan kolom proyek rusun paramedis Bolamondo. Kita masuk pada acara pertama, pembukaan. Sebagai ketua tim penguji mengucapkan selamat datang buat kita semua sebagai penguji, baik secara luring maupun daring. Juga kepada pembimbing yang sudah hadir, terima kasih. Dan kita masuk di dalam doa yang akan disampaikan oleh saudara Yulian. Terima kasih. Ya, sebelum Sekarang kegiatan kita, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus karena atas berkat dan penyertaan kepada kami semua, sehingga kami bisa tiba di tempat ini yang keadaan sehat. Program studi sipil, biarlah kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dengan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Amin. Amin. Kita masuk di dalam pembacaan surat-surat. Yang pertama mengenai dosen pembimbing. Jadi ada surat penunjukan dosen pembimbing untuk Julian Bawedo, yaitu pembimbing 1 Seska Nicholas STMT, pembimbing 2 Insinyur Julius Etenda MT. Untuk penguji, tim penguji, ketua merangkap anggota Insinyur Chris Hobokau MT IPM, anggota Estrelita Fewati ST MG, dan Venture Beslat ST MT. Untuk Venture Beslat, karena sampai saat ini belum dapat dihubungi, sudah konfirmasi, digantikan oleh Bapak Insinyur Enteng Sayaran MT. Selanjutnya kita akan masuk dalam penandatanganan ya, pembacaan surat pernyataan siap diuji. Jadi ini kita berarti Masuk kelas dulu. Masuk bawa di jaringan sini. kita masuk pada pembacaan surat pernyataan siap uji. Baca dulu keras, baru tanda tangan. Coba lihat dengar dari sini. Pernyataan siap diuji. Pada hari ini, Senin 23 Agustus 2021, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Raffanik Julian Bawedo, NIM 18011032, jurusan teknik sipil, program studi D3 bangunan dulu. Dengan judul tugas akhir, metode pelaksanaan kolom proyek rusun paramedis Bolamondo. Dengan ini menyatakan bersedia untuk diuji dalam seminar ujian tugas akhir di depan sidang penguji dan akan mentaati semua aturan sidang. Shopping tingkat teman. Selanjutnya kita akan masuk dalam presentasi 15-30 menit. Disilakan. Ya, terima kasih atas berkenan. Oh, seulang. Dalam bagian surat diberikan secara personal. Alasan dibuatnya rumah susun paramedis ini adalah kebutuhan tempat tinggal bagi paramedis yang ada di rumah sakit Data Elimanta Lolang 2, Kecamatan Lolang, Kabupaten Bolamondo. Proyek rusun ini dilaksanakan oleh pemerintah PT Bina Karya Mandiri Sejahtera dan pengawas oleh konsultan pengawasan dari PT
Sekeras suara karena hujan. Sesuai topik, penulis akan membahas tentang metode pelaksanaan kolom proyek khusus pada jenis berulang model. Adapun perumusan masalah yaitu sebagai berikut. Bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan khusus kolom bertulang? Kedua, bagaimana hasil yang didapat dari metode pelaksanaan kolom bertulang? Tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan sebagai berikut: mengetahui dan mengevaluasi metode pekerjaan struktur kolom bertulang. Kemudian ada manfaat. Yang pertama, menambah wawasan tentang bagaimana cara pelaksanaan pekerjaan kolom. Kemudian sudah bisa mampu menguasai pekerjaan struktur kolom di proyek. Kemudian dapat mengetahui masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Pembatasan masalah sesuai judul hanya akan membahas tentang metode pelaksanaan pekerjaan kolom bertulang di proyek khusus pada jenis sebelah model. Metodologi penulisan yang digunakan pada tugas satu ini meliputi observasi, wawancara, studi literatur dengan terkait dengan objek tinjauan. Kita masuk pada metode pelaksanaan kolom. Pada struktur proyek khusus pada jenis sebelah model dibagi menjadi dua zona, yaitu zona A dan zona B. Nah, di setiap zona mempunyai mandor dengan jumlah pekerja, yaitu mandor zona A 10 pekerja dengan zona B 18 pekerja. Metode pelaksanaan kolom ini pekerjaannya sama, yaitu pekerjaan kolom konvensional. Nah, yang pertama dilakukan adalah persiapan alat dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan kolom. Yang alat-alat yang disiapkan itu mesin potong besi, pengangkut besi, palu, pemotong kayu, meter, kertas PS atau kertas stesen, meja untuk mengikat besi, spidol, gergaji, alat besi, alat peratasnya, alat simpat, dan scaffolding. Bahan besi, vakum, kayu multiplex 9 mm, minyak, benang, jenis K300, semen, dan air. Nah, yang pertama dilakukan adalah pekerjaan fabrikasi pembesian kolom. Alat dan bahan untuk pekerjaan fabrikasi besi adalah pemotongan besi, pemotong besi, meter, pemotong besi manual, meja pembengkok, dan palu besi. Nah, yang pertama dilakukan adalah pemotongan besi tulang utama kolom dengan menggunakan alat mesin pemotong besi dan meter untuk mengukur panjang besi tulangan yang akan dipotong. Besi diameter tulangan utama adalah di diameter 16 dengan panjang besi potongan adalah 4,78 meter. Sudah ditambahkan dengan standar sambungan untuk standar sambungan 40D dikali 2 karena sambungan kolom dari lantai 1 dan kolom lantai 2. Kemudian pemotongan dan pemotongan tulangan sekam dengan menggunakan besi diameter 13 dipotong menggunakan mesin pemotong dengan panjang besi sekam adalah 1,5 meter untuk kolom K1 dan 1,17 untuk kolom K2. Panjang ini sudah ditambahkan dengan toleransi responsen 90 derajat dan panjang kait 6 cm dengan bentuk kait 135 derajat. Pembuatan casing kolom. Alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan casing adalah sebagai berikut: palu, gergaji, meter, pensil, multiplex 9 mm, paku 11 inci, dan kayu 5/5. Pertama yang dilakukan adalah pemeriksaan material. Pemeriksaan material harus diperiksa karena banyak agar memakai bahan yang kuat, jangan sampai menggunakan bahan bekas. Nah, setelah bahan diperiksa, kemudian potong kayu dengan panjang 2,5 meter untuk berisikan badan dan 0,5 meter untuk kepala kolom. Pada bagian penguat datar dipotong dengan ukuran sesuai lebar kolom. Kemudian diukur multiplex dengan menggunakan meter dan digaris dengan pensil untuk penyesuaian dengan bentuk kolom. Nah, setelah bahan untuk perakitan casing sudah selesai, kemudian perakitan dilaksanakan. Perakitan dimulai dengan pemasangan triplet, kemudian dipaku agar kuat. Pembuatan casing dilakukan sampai kebutuhan casing untuk kolom sudah cukup. Nah, kemudian lanjut pada pekerjaan markingan kolom. Alat dan bahan untuk markingan kolom adalah rotas station, spidol, paku beton dengan benang sifat. Pelaksanaan markingan dilaksanakan oleh surveyor dan menggunakan alat TS untuk mencari kelurusan antar kolom. Markingan dilakukan dengan cara menentukan satu titik untuk menjadi patokan kelurusan.
Pada markingan yang dilaksanakan diambil posisi di tengah antara zona A dan zona B. Karena pekerjaan kolom di zona A sudah lebih dahulu dilakukan, jadi untuk titik patokan diambil dari kolom zona A. Setelah sudah dapat patokannya, lalu uji alat PS dan putar 180 derajat untuk mencari kelulusan kolom di zona A dan di zona B. Kemudian diberi tanda dengan spidol atau paku beton atau ditandai dengan benang sifat agar titik yang sudah dicari kelulusannya tidak akan hilang kena air. Kemudian pembersihan kolom. Alat dan bahan untuk pembersihan kolom adalah besi tulangan utama diameter 16 yang sudah dipotong, tulangan sengkang yang sudah dibengkokkan mengikuti gambar rencana, kemudian kawat bedrat untuk mengikat tulangan, alat mengikat bedrat, dan tali untuk mengangkat material besi ke lantai 2. Material besi yang sudah disiapkan diangkat ke lantai 2 dengan menggunakan tali. Pembersihan yang pertama dilakukan adalah pemasangan tulangan utama besi diameter 16. Karena pada saat praktek pekerjaan sudah pada pelaksanaan kolom lantai 2. Jadi metode pekerjaan besi akan dijelaskan metode sambungan besi antar kolom sesuai dengan standar 40D. Besi tulang utama yang sudah dibengkokkan terlebih dahulu pada fabrikasi besi disambung dengan besi kolom lantai sebelumnya, lalu diikat dengan kawat bedrat dengan kuat. Pekerjaan penyambungan besi tulang utama ini dilakukan oleh 2 orang karena yang satu harus menahan tulangan dan satu harus mengikat tulangan. Setelah tulang utama terpasang dengan kolom sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan tulangan sengkang. Tulangan sengkang dipasang dengan cara dimasukkan dari bagian ujung atas tulangan utama dengan menggunakan alat bantu scaffolding agar dapat terjangkau. Masukkan jumlah sengkang sesuai dengan kebutuhan sengkang dalam satu kolom. Kemudian pengikat tulangan sengkang dimulai dari bagian atas dengan jarak antar sengkang 15 cm dan diikat menggunakan kawat bedrat, kemudian langsung dipasang juga tulangan pengikat. Pemasangan begisting yang dilakukan setelah pembersihan dan markingan sudah ada. Tapi sebelum begisting dipasang, pada tulangan kolom diberi beton deker dengan ukuran beton 5x5 tebal 4 cm. Pemasangan beton deker dipasang secukupnya di bagian tulangan kolom. Pemasangan di sisi-sisi kolom sehingga pada saat hasil pengecoran akan mencegah terjadinya timbul tulangan. Setelah beton deker sudah dipasang, kemudian begisting oleh si minyak agar campuran tidak melekat pada begisting. Terkira asal begini pendek. Kemudian pakai sisi yang lain. Setelah posisi besi terpang, apabila begisting tidak terlalu kuat, paku lagi begisting agar lebih kuat. Setelah semua sisi begisting kolom terpasang, kemudian pasang ikatan kolom dengan ikatan kolom menggunakan tali 5/7 dan alat pengancing, kemudian dipasang skor agar begisting tetap kuat dan tegak lurus. Kemudian pengecoran kolom. Alat dan bahan untuk pengecoran kolom adalah mesin pemadat vibrator, DMX K300 dan mobil CP. Tenaga kerja dipersiapkan pada saat akan dilakukan pengecoran. Dan ketika akan mulai pengecoran diambil terlebih dahulu sampel untuk pengujian kekentalan beton segar atau pengujian selam. Setelah selesai pengujian selam, sampel yang ada dipakai untuk membuat bungkus sebagai pengujian protekan beton. Selesai pengujian pekerjaan dilanjutkan dengan mempersiapkan mobil CP atau mobil pump untuk meneruskan campuran beton ke kolom lantai 2. Kemudian proses pengecoran dilakukan selama proses pengecoran, proses pemadatan juga harus dilakukan agar beton dipadatkan dengan baik dan dapat hasil yang baik. Karena ada beberapa kolom yang tidak bisa dijangkau oleh mobil CP, maka pengecoran dilakukan secara manual dengan cara campuran diletakkan di lantai. Nah, karena persiapan tenaga kerja sudah ada dengan menggunakan ember, coran diangkat dan dimasukkan ke begisting, kemudian dipadatkan dengan menggunakan vibrator. Pekerjaan coran dilakukan sampai semua kolom yang dipasang begisting selesai dicor. Kemudian beton didiamkan sampai pada besok hari untuk dilanjutkan pekerjaan pembongkaran begisting. Mati dulu ini, bisa mikrofon. Kasih mati dulu. Estrelita kasih mute dulu. Mati dulu sini. Kasih mati di situ. Kasih mute dulu. Oke? Sudah ada. Ya terus. Apa dia bilang ke siapa ini? Pak Evan itu. Dah suruh angkat sodo. Nah, dari semua pekerjaan yang kemudian saya mengambil sumari atau hasil dan teman-teman pekerjaan kolom beton bertulang. Nah, ada beberapa antar kolom lantai 1 dan lantai 2 yang tidak rata, mungkin karena kesalahan pada markingan atau kesalahan pada pemasangan begisting, sehingga setelah hasil pengecoran kolom tidak sama rata dengan kolom lantai 1 seperti pada gambar. Kemudian terjadinya muncul tulangan pada kolom yang sudah dicor disebabkan karena
dipasang beton decker, tidak dipasang beton decker. Kemudian terjadinya kolaps pada casing pada saat pengecoran kolom karena menggunakan material kayu bekas atau pengikat kolom yang tidak kuat sehingga membuat hasil pengecoran kolom tidak baik. Jadi baju cadang siapa ya? Tahu. Pelaksanaan kolom proyek rusun Paramedis Pulau Mongondo dengan SNI yang terbaru. Nah, standar pengkokan untuk tulangan sengkang. Standar tulangan sengkang dengan pengkokan 135 derajat yang 90 derajat. Dan untuk panjang kainnya adalah 6D. Dengan ketentuan untuk tulangan diameter 10 sampai diameter 25, yaitu panjang kainnya adalah 75 mm. Dibandingkan dengan pelaksanaan di lapangan, untuk pengkokan sudah sesuai, tapi untuk kain panjang hanya 60 mm. Tapi 60 meter itu hanya dari gambar rencana. Untuk hasil di lapangan tidak sempat diukur. Standar selimut beton. Pada SNI menjelaskan syarat-syarat selimut beton secara rinci, ketebalan minimal ditentukan dari kondisi, diameter tulangan, serta komponen strukturnya yang dikategorikan seperti pada tabel. Nah, dari tabel dibandingkan dengan pekerjaan di lapangan, pelaksanaan pekerjaan kolom beton bertulang untuk selimut beton menggunakan ketebalan 40 mm dan itu sudah sesuai dengan standar. Standar sambungan besi. Standar sambungan sesuai standar yang digunakan adalah 40D atau 40 dikali diameter tulangan dengan masing-masing ukuran panjang dari tiap-tiap tulangan sebagai berikut. Dibandingkan dengan pelaksanaan kolom di lapangan, untuk tulangan utama diameter 16 dengan panjang sambungan adalah 0,64 meter dan pada pelaksanaannya juga sudah sesuai. Jadi untuk sambungan besi sudah sesuai. Standar pekerjaan pengecoran. Ya, untuk pekerjaan pengecoran untuk sesuai SNI adalah dengan mempertimbangkan cuaca, menggunakan bahan material yang sudah sesuai standar, menggunakan alat transportasi untuk pengangkutan material, cara penuangan dan pemadatan, dan kemudian dibandingkan dengan SNI, pekerjaan kolom yang ada di lapangan sudah sesuai prosedur. Tinggal pada proses pemadatannya ada beberapa kolom yang mengalami cacat beton. Untuk standar selam, untuk SNI hasil uji selam pada kolom beton bertulang yaitu minimal 7,5 cm dan maksimal 15 cm. Dibandingkan dengan di lapangan, hasil uji dari beberapa pengujian hasilnya berbeda-beda dan ada hasil pengujian yang melebihi nilai minimum dari SNI. Tapi pada pelaksanaan di lapangan, walaupun nilai selam melebihi minimum, pekerjaan pengecoran tetap dilaksanakan. Kemudian pada perawatan beton, perbandingan perawatan beton di proyek rusun Paramedis Pulau Mongondo. Kalau dilihat dari SNI, untuk perawatan beton ada beberapa cara, yaitu dengan membasahi bagian permukaan beton secara berkala, membungkus beton untuk mencegah penguapan air, kemudian ada from in place atau mempertahankan dekisting sampai umur beton sudah cukup, kemudian dekisting dilepaskan. Tapi pada pekerjaan proyek rusun Paramedis Pulau Mongondo, perawatan hanya menampal bagian-bagian beton yang mengalami cacat beton. Jadi untuk perawatannya masih kurang maksimal. Jadi dari semua pekerjaannya diambil kesimpulan saat pengecoran, proses pemadatan dengan menggunakan vibrator tidak maksimal sehingga terjadi beton keropos pada kolom. Pada pemasangan dekisting kolom sering tidak menggunakan tahu beton sehingga mempengaruhi kemiringan besi karena pada saat pengecoran beban bisa membuat besi tidak tegak dan itu menimbulkan besi terlihat di selimut beton. Namun secara umum proses pekerjaan kolom beton bertulang di proyek rusun Paramedis Pulau Mongondo sudah sesuai dengan prosedur. Dan ada saran pada saat pengecoran pastikan tahu beton sudah dipasang. Kemudian lakukan proses pemerataan dengan vibrator dengan maksimal agar hasil pengecoran baik. Kemudian selalu melakukan pengawasan pada setiap pekerjaan yang dilakukan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi di lapangan. Dan sekian dari hasil pengamatan saya di lapangan. Terima kasih. Baik, saat ini kita akan masuk mendengarkan informasi dari para pembimbing yang akan dimulai oleh Ibu Seska, baru Meneer Julius. Disilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi saudara menyebutnya apa pangalan? Rafael cuma kenal panggilan Andi. Andi. Oh Andi, bukan nama atau Andi ya? Andi ini sudah membuat naskah tugas akhir sesuai dengan topik dalam PKL-nya, yaitu di
proyek rumah susun para medis Pulau Mongondo. Dulu lah ini kan. Meskipun mungkin setelah PKL proyek ini belum selesai juga. Kemudian dia sudah ambil sesuai dengan bantuan ini satu topik dari pekerjaan struktur yang sudah dibuat, dan dia sudah berusaha untuk menguraikan pelaksanaan kolom yang terjadi di lokasi proyek sana. Namun demikian, itu ada banyak hal yang sudah ditulis mungkin yang masih perlu diperbaiki, sehingga kiranya lewat kegiatan ini dapat diberi masukan-masukan untuk perbaikan dari tugas aktif ini. Mungkin dari saya sekian dan silakan kepada Dirjen untuk menambahkan. Nana ada di mana? Terima kasih. Ini adalah kompetensinya program studi diploma 3. Jadi karena program studi diploma 3 maka cakupan materi dan kedalaman materi adalah menyangkut hal-hal mengeksekusi suatu pekerjaan konstruksi, sehingga mereka memiliki kemampuan bisa melakukan memberikan laporan, memberikan kajian mengenai suatu bagian yang dilaksanakan di proyek. Nah, kebetulan dia ini memilih ambil kolom. Setelah dilakukan Kita dengan si Pak DRT. penilaian mengenai metode pelaksanaan pekerjaan kolom, ternyata memang perlu memberikan perhatian karena ada beberapa hal yang kami sampaikan waktu lalu ialah pertama, waktu rapat datang saya lihat materinya itu terlalu dangkal sekali, sehingga perlu ada penguatan lagi, karena bicara mengenai kolom itu semua apa yang dilaksanakan di lapangan, sehingga apakah BPS-nya, apakah pengulangannya, ereksinya, cara pengusuran dan sebagainya. Bahkan yang kami tambahkan, jika ada kesalahan pelaksanaan bagaimana, penyebabnya apa dan bagaimana metodenya untuk melakukan recovery atau perbaikan. Nah, itu yang barangkali dan satu bagian walaupun tidak sempurna sekali sih, tapi menurut kami apa yang dia sudah munculkan dalam penulisan ini paling tidak satu mewakili beberapa hal-hal penting dalam pelaksanaan konstruksi, khususnya kolom. Nah, oleh karena itu maka barangkali dari proses pengujian ini kami mengharapkan Bapak Ibu penguji bisa saja mendapati ada hal-hal yang kurang, atau lakukanlah proses uji kepada yang bersangkutan, karena supaya kalau misalnya ada hal-hal yang kurang, mungkin saja laporan ini akan lebih bagus ke depan dan mungkin digunakan oleh angkatan-angkatan lagi sebelumnya, selanjutnya, bahwa materi ini akan lebih bagus lagi ke depan. Saya kira itu saja apa yang boleh kami sampaikan. Terima kasih. Dengan presentasi dari mahasiswa dan penjelasan dari pembimbing, saat ini kita akan masuk dalam tanya jawab dari tim penguji yang akan dimulai oleh Ibu Estreli Tawani. Dipersilakan. 20. Terima kasih atas kesempatan. Jadi kita lihat lagi di sini nanti tujuan dan kesimpulan. Tujuan berapa poin yang ada tujuan berapa? Kalau di sini cuma 1, tapi kesimpulan ada 3. Jadi yang bermaksud yang ada tujuan apa? Coba tadi buka situ ya. Mengetahui dan mengevaluasi pembelian pekerjaan struktur kolom pulang.
mengetahui dan mengevaluasi kepada pekerjaan struktur tolong betul-betul. pekerjaan struktur. Itu ada berapa itu? Oh, satu kan cuma. Satu. Mengetahui mengevaluasi metode pekerjaan struktur. Kesimpulan yang dituliskan apa dong? Pekerjaan bukan berkurang. Oh, lain ini. Apa yang disimpulkan? Tapi itu sudah bagian di dalam satu apa tujuan. Iya, dari poin-poin. Jadi ini gimana? Ini mau diperbaiki maksudnya. Dari poin-poin jadi satu. Bawa satu tujuan. Di kesimpulan kita bikin poin-poin. Jadi tapi dalam satu ini kan Ah, ayo. Coba ada 3. Apa dah? Mau ada jadikan satu. Jangan ingat. kesimpulan. Pada saat pengecoran harus menggunakan vibrator agar dari proses pemadatan maksimal sehingga hasil pada saat pembukaan listrik beton baik dan tidak ada cacat beton. Kemudian pemasangan beton deker. Nah itu pemasangan beton deker dia pengaruh sekali. Jadi kita ambil masalah misalnya dari lantai 1. Lantai 1 dia pemasangan beton deker dia yang dipasang, namun pada saat pengecoran dia bisa beban beton bisa mempengaruhi kemiringan besi dan nanti pada saat di lantai 2 markingan pasti mengambil kelulusan dari bawah. Cuman setelah di bagian atas ada kemungkinan besi jadi tidak pas di markingan, jadi bisa mempengaruhi. Terus yang ketiga, Kemudian kalau di ketiga DP secara umum, kalau bagaimana DP, kalau DP pelaksanaan di sana sudah sesuai, cuman ada beberapa masalah-masalah, cuma sesuai dengan prosedur. nah prosedur itu dah, prosedurnya apa? Prosedurnya dorang atau Prosedur sesuai dari standar SNI atau apa yang mana? prosedur DP prosedur sesuai dari kita landasan teori kita ambil dari Standar apa? SNI. Iya, cuma kita cari SNI cuma dari penulis. Nah, kita Tulis mana? Nah, jadi begini, standar yang digunakan untuk pelaksanaan pengecoran kolom atau pekerjaan kolom pengecoran, ada standar-standar apa yang digunakan? Menurut teori, menurut SNI standar yang berlaku Indonesia itu dicantumkan di sini ada. kita cuma baca, cuma sesuaikan dengan standar. Yo, jadi ini kan harus standarnya harus masuk di sini. Oh, baru berdasarkan itu kan ada evaluasi ini pelaksanaan, meninjau apakah sesuai atau tidak. Ini mesti ada di sini. Dan itu nanti palingan yang dipakai itu kan ada. Kemudian daftar utama masukkan nama standarnya apa, ini berapa. Oke, kemudian untuk sengkang lah. Nah, kalau sengkang kan kita sesuai standar, cuman Mana standar? sengkang kan ada kalau sengkang kan sengkang 130 derajat. Kalau misalnya dia standar, dia untuk diameter kalau untuk panjang sengkang sih biasa kalau dari diameter besi diameter 10 sampai diameter 25 dia menggunakan rumus 6D kali B. Kalau kita lihat di Jadi berapa di sini? nah kalau dia cuman kita ambil di sini secara ambil keseluruhan dari diameter 10 sampai 25 dapat 275 mm, sedangkan di gambar perencanaan cuma sampai 60 cm. Cuman kalau di lapangan kan bisa jadi mau lebih mau tetap kurang. Masih kurang terus yang murah. Nggak bisa kalau bisa. Itu standar-standar itu juga tuh kita buka di sini. Berdasarkan apa ini ada apa ini?
Sulir. 16 di Sulir. Kalau di Petendang kan kayak gitu. Diameter 13 Sulir. Boleh. Tidak ada SNI di sini. Ini mesti ada SNI di sini. Oh, harus dituliskan ya? Iya dong. Standar pelaksanaan pekerjaan, standar kerja material yang digunakan. Untuk sambungan. Sambungan. Oh, sambungan menggunakan standar 40 dia 40 dia itu 40 kali diameter tulangan. Nah, karena diameter tulangan memakai diameter 16 dikali 16 dikali 40 jadi dapat 64 cm dia jadi dapat. Nanti ada tabel nah ini memang dia mulai dari diameter 6 sampai diameter 36 dia sesuai standar 40 dia ini untuk sambungan. Untuk diameter 16 0,64 meter atau 64 cm. 64 cm. Ada kalau miring di situ? Ada memang. Kalau miring? Miring mah jangan miring sekali. Berapa ada kemiringan? Mungkin cuma kecil sekali kan? Oh, itu miring kecil. Atau Nah ini juga salah ukur toh. Sampai enak ya. ya kalau misalnya miring. Nyala, posisinya miring. Nyala ada. Jangan tadi ada, kolom itu semua itu sama besar enggak? Sama ukurannya enggak? Bos sama. Cuman kalau misalnya gambar rencana dia jadi kolom ada 3, kolom K1, kemudian ada K2 dengan K3. K3 cuma di lapangan dibuat K1 semuanya semua sampai lantai 3. Jadi sebenarnya kalau lantai 3. Jadi Jadi sampai ke atap dia sama besar. ya, sama besar semua. Oh, sama besar. Ya, cuman ada itu kalau ada permasalahan dengan konsultan waktu itu masalah. Dari kontraktor kita tetap kolom sama, cuma tulangan dikasih kurang. Cuma konsultan mau. Nah, konsultan dari cuman pas atur ya terpaksa ya kontraktor boleh harus dengan rencana jadi mau di mana tetap K1 pakai tulangan K1. Jadi sama besar dari bawah sampai di atas sama. Jadi ada kurun waktu 10 hari. Betul ke berapa? 300. Jadi artinya apa tuh 300? Itu betul ya? Apa lebih arti? Siapa yang bilang 300? Ini kekuatan apa? Kan Nah, jadi dia bisa menentukan sampai 300 ton. kilogram berapa? Silinder. Sentimeter kuadrat. Setiap sentimeter, setiap 1 sentimeter persegi untuk menimbul 300 kilogram. Itu dimaksud. Oke. Baik, terima kasih buat Ibu Estelita. Saat ini kita akan masuk ke penanya kedua, Bapak Ibu Enteng Saera. Apa itu integrasi? Agregasi. Ya. Baiknya apa? Oh, pakai kaki. Sudah. Bisa apa? Itu pertanyaan kalau ini. Pertanyaan yang pertama ini ada kolom bawah apa ini integrasi? Segre. Cuma ada tulis dong, nggak minta. Ada tulis di mana?
Ya kan ada. Tambah banyak. Karena ini sangat menyedihkan dalam proses beton untuk kolom. Kalau mana yang tahu ini masuk semua dalam itu dan banyak tanya. Kalau dia tahu mengaku supaya enteng, ngomong enteng yang tadi ya. Atau saya mau pembimbing apa itu aja. Ngomong pembimbing aja. Ini yang salah. Jadi pada waktu pelaksanaan pengecoran kolom yang paling ditakutkan ini segregasi. Ini yang harus tahu. Bukan metode. Dampak dari metode pengecoran yang salah terjadi segregasi beton. Apa itu segregasi? Nah, nanti beton tinggi berapa? Kolom. Iya. 350. Apa? Jadi cor dari atas. Iya, itu tinggi. Itu yang dapat terjadi segregasi. Nah, mestinya pada waktu casing dibuat itu ada lubang-lubang tiap satu berapa tinggi, buka SNI segregasi tinggi tinggi berapa tinggi dari beton itu paling tidak harus 1,5 meter lebar dari itu akan masuk lebih dulu. Maka pada waktu buka maka keluar semua yang kacu terus kotor semua. Jadi hindari dalam pengecoran kolom itu yang paling kita takut itu tinggi kacu. Kalau lebih dari 1,5 pasti segregasi. Maka tidak perlu kasih tahu pasti itu di kolom yang jatuh semua itu batu di bawah. Akhirnya DP seperempat di atas pasir, maka dia akan fail di sini. Peruntuhan terjadi. Nah, ini harus tambah penjelasan. Mencegah segregasi harus diperhatikan ini tinggi jatuh. Itu kita baru dia repot ini cari tahu dan ada tulisnya nama begitu kita tanya yang tahu berarti yang ada dulu. Nah kemudian ada hitung pengecoran pakai apa? Pengecoran sih kan kalau ready mix. Ya. Ada hitung volume. Ini lagi salah. Ya kalau volume dia soalnya kok pengecoran tidak persoalan mau apa sebelum pengecoran Moni sebagai pelaksana cek volume pengecoran berapa baru pesan karena belum tahu susah dalam kalung karena mau pesan apa berapa total volume sudah pakai cor nggak ada yang tahu ya biasa kalau untuk pengecoran dia satu kali pesan 5 mix kan. Nah 5 mix boleh 3 meter kubik bisa 5 bisa 7 bisa 10. Nah justru itu harus dihitung berapa total volume yang harus dicor. Itu klarifikasi hitung sampai 2 digit di belakang koma. Nah nanti waktu tim ready mix datang orang akan hitung lagi cocok enggak. Nah itu perhitungan pasti yang ada lagi di sini harus karena itu bagian monitornya nanti di lapangan. Nanti semua yang ada dengar baik. Begitu masuk di lapangan, begitu ada pengecoran, monitor juga hitung volume. Lo bayangkan kalau volume yang tahu itu, bagaimana hitung volume kolom? Kayak berkait tinggi. Luas apa? Luas kolom begini, ini kolom. Boleh luas kolom ini, boleh luas kolom ini, atau luas kolom mana? Mesti jelas. Cepat-cepat. Panjang lebar tinggi. Panjang kali lebar. Kalau bilang kolom kali luas apa? Luas penampang melintang, luas penampang memanjang. Jadi kalau taruh langsung panjang lebar tinggi itu masih berapa kali. Nah, bagaimana DP hubungan-hubungan
dengan roof, bagaimana hubungan nanti di atas dengan balok itu disisakan berapa. Nah itu harus ditumpah. Baru orang pesan ini laporkan ke site manager jumlah volume yang dibutuhkan ini. Jangan cuma suku otom, nggak bisa begitu. Orang yang hitung baru orang cek. Oto berapa? Orang cek. Satu oto 6 kubik, satu oto 6 kubik. Baci 5 oto berapa kubik? Berapa? Berapa? 30. Oh, tahu bakal ya. Bagus. Kalau sekarang satu oto 5, satu oto 7, satu oto 3,5 karena orang terakhir. Nah, mesti bikin catatan. Tiap oto langsung cek, tiap oto langsung cek. Nah, itu mesti ada di prosedur pengaturan. Di lapangan yang paling penting ini. Karena satu oto salah, jutaan nih. Karena salah pasang bekel, tidak ada rugi itu kontraktor. Tapi karena salah hitung oto masuk, rugi total. Karena DP ini tinggi sekali. Sekarang quality control, ada swab test, Ada. siapa yang laksanakan? Kurang lebih. Nah, berapa senti? Dia Dia 5. karena salah lu pakai dia cepat sekali. Salah lu. Kasar 5 senti. Iya. Gila. Makanya Batang apa lagi di 5 senti? dia pengaruh juga kan. Nah, dia lagi. Pengaruh dari Mesti belajar maksud itu yang asal saja. Karena kalau semua dia dan tadi kita dari dia salah itu. Kita tanya berapa? 5 senti, salah sekali. 100 gram 5 senti. kalau dari hasil memang Oke. Raise-nya selang berapa sih? 5 minimal baru maksimal 15. Belum lokal. Kalau sudah sini, mereka kadang air berapa persen begitu? Jangan turun gitu. Kau di lantai berapa? Kolom ini. Lantai 2. Apalagi? Berarti kan naik di pompa. Cerita mati kalau selama 5 itu. Yang mau bajalan dia nyong. Tahu Islam apa? Menunjukkan apa sih Islam? Kentalan beton segar. Berarti kalau 5 itu besar atau kecil? Kental atau cair? Kental. Kental sekali. Ini mana mau naik dia ini. Sedang seselang 12 kau masih tambah air kalau lantai 2. Apalagi di kolom lantai 2 sama aja nggak perlu kolom lantai 3 itu. Nah, jadi kalau ini menunjukkan yang semua di lapangan begitu baik. Kita banyak kali di lapangan suruh riset ada yang lapor, ya bagaimana? Aduh, balik ulang di telepon, saya tahu. Sekarang ambil kurus berapa? 1. Per 15. yang ini kok jawaban-jawaban praktis yang itu dijelaskan. Kalau dari foto ambil berapa sampel? Kedua. Sekarang foto 1 dia kasih maju level dulu, betul. Bagus DPU Kona. Foto kedua dia seru sekali, meminta periksa. Siapa yang merugi? Pasti kontraktor ini yang merugi, tapi nanti hasil pemeriksaan dia mesti gratis. Jadi harus per apa? Satu mobil. Dan ambilnya di mana? Itu yang salah, blok mobil. Kenapa? Kalau diambil di oto, satu kali lebih ambil di net. Harus ambil di mana dia ditaruh. Jadi setelah di lantai 2, yang di situ baru tahu. Kalau masih di oto, sama dia. Justru kalau mau menjadi itu apa? Karena apa? Pada waktu orang pasang pompa, dicari apalagi sudah di level 8 meter kan berarti lantai 2, 12 meter berarti. Nah, artinya apa? Pompa sudah orang tinggal overload
apalagi kalau yang dalam suami mas, nah mati anak orang yang hukum tambah ayat maka yang terjadi apa? Islam pasti 16 pasti di dua range bahkan yang 10 orang. Nah akibatnya apa? Semua orang pasti tidak tercapai. Jadi kalau mau ambil lurus kemana? Di titik di mana dia akan lepas. Kalau lepas, ambil lepas. Jangan ambil lepas, ambil lepas. Jadi ini semua benar ini nama-nama di lapangan dan memang benar perlu berkelahi dengan orang. Harus. Jadi kita kalau bersama ini, poskero satu kali kalau kita pernah. Kita periksa di lantai 5. Dia bicara bagaimana? Kalau memang tidak bisa, kayak ini sudah minta 300, sudah minta periksa di atas, nomor sekitar. Ada jurusnya enggak? Kemudian ya sepakat. Terima kasih. Iya, jadi setelah mendengarkan pertanyaan dan kemudian dari dua pertanyaan, saya akan mulai dari coba bukan nama itu bab 1 pendahuluan. Apa sudah terisi? Menambah, karena dari satu alinea ini 4 kali salah di tempat kecil. Berarti kan kalau dari satu buku ini bisa 2000 kali salah. Jangan. DP pertama Jo rumah susun toh, ada tulis itu rumah susun. Rumah susun tak mungkin DP susun kecil, buku kecil. Baru yang berikut di baris ketiga rumahnya nak pakai H. Ini bagaimana ini? Lalu di baris keempat menguatkan dia taruh mengguakan. Apa ini? Menggunakan betul kan? Menggunakan, mengguakan. Nah, baru di baris ke bawah lagi. Alasan dibuatnya rumahnya nak pakai H. Jadi baru 5 kali ini kita baca, tapi berarti dari kemungkinan punya salah. Lalu dari segi peluang tuh, nah, jadi pertama baca ulang baik-baik, memperbaiki tulisannya. Ini mau coba-coba kan sudah mau bikin caman kelak, ya dok, apa-apa. Nah kemudian kalau tidak salah, karena kita juga salah satu dosen yang pergi ditambah tuh. Kalau nggak salah ini pekerjaan soklah. Jadi bagaimana ada meeting ini kan? Waktu itu yang sempat baru sampai itu mulai pekerjaan kolom nanti dulu. Oh gitu. Ya. Sebab kalau nggak salah dari site manager bilang pekerjaan sudah berhenti sejak Desember. Nah itu. Hah? So berhenti ya pastinya mau. Jadi apa nggak ada tinggi itu ada pekerjaan ini? Ada 1 bulan pas orang datang pekerjaan lancar. Jadi orang tinggi yang sudah ada pekerjaan kan? Waktu musim datang itu 2 minggu kan lebih So berhenti. Tapi waktu mau tinggi ada sudah bekerja. Betul. Ya. Kalau tidak salah dia betul berhenti. Jadi kalau dia cuma mengamati aja. Tapi dengan mengambil penulisan ini seakan-akan memang hebat kita mulai. Kita salut juga mengambil penulisan ini kan. Karena sempat melihat dari perkembangan. Nah, sekarang Nen mau tanya satu teknik saja. Kolom tuh ini berapa dari tinggi kolom? 350. Bagaimana momen di kolom itu kan? Perlakuan momen. Itu ada gambar di papan situ. Momen kolom itu. Gambar bidang momen kolom.
Nggak ada spidol lagi deh jadi. Hei, bagaimana rumahnya? Ah, itu. Tunggu sampai. Ya makan. Ya semua baca ya semua itu. Coba tuh. Ada coba ada spidol kan? Mau coba gambar di sini. Mana tuh bidang momen di kolom? Gambar bidang momen di kolom bagaimana? Apa? Coba ngana gambar portal di situ. DP portal itu bagaimana? Portal. Semua tuh Ya, portal yang kan ada. Portal yang kan tinjau DP kolom itu. Portal berarti ada balok di kolom. Nah, iya, masih panjang tuh. Sudah. Oh, ya, sudah. Sketsa saja DP kolom kok. Gambar momen di kolom bagaimana? Boleh ya? Berarti kan gambar momen di kolom bagaimana? DP titik 0 ada nggak kalau di kolom? Di mana? Karena dari situ kan tuh mulai akan pemasangan tulangan, tarik tekan dan tulangan sengkang. Nah, gambar gaya lintang di kolom bagaimana? Bagaimana? Karena sebagai DP metode pelaksanaan, kok DP tulangan itu kan berdasarkan gaya dalam. Jadi gaya normal, gaya lintang, dan momen. Jadi kalau momen itu DP di tengah atau di ini 0, sehingga mau sambung itu kolom itu pada saat di mana momen itu 0. Karena ada lihat kan ada penyambungan kolom tuh, jangan putus tuh, itu tempat gaya momen 0. Jadi situ, jadi jangan sambung di mana momen maksimum atau momennya besar. Kan? Jadi nanti dihitung lagi ya. Jadi untuk momen, gaya lintang, gaya normal. Nah untuk mengatur tulangan sengkang berdasarkan gaya dalam. Tulangan sengkang itu atau tulangan pembagi yang Anda bilang tadi diameter 13 dihitung berdasarkan apa? Nah itu. Jadi DP 13 ini cuma ambil karang. enggak dari gambar rencana. Itu ambil dari mana? Jadi itu ambil dari gaya lintang. Kalau tulangan tarik dan tekan ambil dari momen. Jadi sama deh gue kan semua operator kalau itu kan yang ada analisa. Ya, dia tahu. Karena beda kan karena dari sekolah. Oh, ini tulangan sengkang didapat dari pernah belajar statika tuh? Nah itu, ya. Jadi kita kira begitu nanti jangan baik ya. Begitu. Baiklah, kita akan masuk pada acara berikut yaitu pembacaan berita acara. Gigi mana? Oh bawah. Berita acara ujian tugas akhir pada hari ini Senin tanggal 23 bulan Agustus tahun 2021 telah diadakan ujian tugas akhir mahasiswa nama Rafan Lik Julian Babedo NIM 18011032. Judul tugas akhir metode pelaksanaan kolom proyek rusun
para medis sekolah Modo. Ujian tugas akhir ini telah dihadiri oleh berbagai unsur, pengawas, penguji, dosen, mahasiswa, dan pendengar lainnya. Setelah dilakukannya tanya jawab dan evaluasi, maka panitia seminar dan ujian tugas akhir mengambil kesimpulan dan keputusan sebagai berikut. 1. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai 84,4375 atau A. Nilai berlaku setelah dilakukan perbaikan. Waktu perbaikan selambat-lambatnya 10 hari dari tanggal ujian. Demikian berita acara pelaksanaan seminar dan ujian tugas akhir ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Manado 23 Agustus 2021 sudah bertambah 1 Insinyur Kris Kokokal MT IPM Ketua Penguji, 2 Estrelita P. Yewane STMNG anggota penguji, Insinyur Enteng Sayaran MT anggota penguji, Seska Nicholas STMT anggota pembimbing 1, 5 Insinyur Julius Etena MT anggota pembimbing 2. Demikian pembacaan berita acara, dan saat ini kita akan masuk di penutup yang akan ditutup dengan doa oleh Rafatlik. Dan sebelum berdoa sebagai ketua panitia penguji mengucapkan terima kasih buat kita semua yang sudah hadir, baik tim penguji maupun tim pembimbing. Terima kasih. Silakan tutup dengan doa, dan sesudah doa kita ada acara pemasangan salin paket. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk kegiatan seminar ujian tugas akhir telah selesai berjalan sesuai dengan keputusan. Kegiatan selanjutnya Bapak, tugas kami kita melaksanakan dalam tangannya. Tuhan doa kami Bapak di dalam Tuhan Yesus, kami sudah Bapak dan Ibu. Amin. Mana tuh mau pasang? Pasang, tetap syuting ya. Karempang dan bunga mana? Ibu pembimbing yang pasang. Itu bunga mana? Arcilaki Tobas. Ibu tuh yang pasang. Iya, satu kiri satu kanan. Nah, Satu pasang satu kunci. Salah pasang, salah kunci. nah. Puru, Tetap video ya. puru, tarik. Nah, Tarik nafas. Tarik. Tahan. Udah, karena ini dia bikin mana orang. Bola basket itu. gitu. Mau upload ini, upload. Mau sama dengan bola basket. YouTube. Banyak juga ada pendengar YouTube. Kita ikut tarik tapi buru. Ulang, tarik kali ini. Suara. Nah, kena awas. Mari kita sama-sama. Ini spesial ini buat dia kayak Siapa cowok? Dan sama apa ya, ini Esterlita. kalau nyerahkan jadi boleh. Oke. Oke. Sama apa Esterlita. Oke. Boleh. Boleh seimbang. Boleh. Ini sudah kalah. Oke. Bentar. Ya. Kita tambah. Mau apa ini? 1, 2, 3. Ini mahan pun. Hah? Pakai ini. Maju. Oh, Oh. Kita dulu. Tetap video ya. Karena kita coba dia Oke. Oke, 1, 2, Bro, iya. 3. Ulang. 1, 2, 3. Oh, Ya, mantap. ulang. Ulang, belum tuh. 1, Kenapa cincin dulu sampai keluar ini? 3. Iya. Mantap, sedang ya. Sementara menggunting rambut, Yan Salon. Hah? Iya. Yan Salon di Pasar Segar. Ini kok selebih narsis nih Chris ini. So panjang tuh rambut, jadi kita potong. Suruh shooting nih. Iya.
Katakan Amanda tada tempat atau kapili baru sekarang keluar. Yan. Bagaimana amandelnya mau tada? Nya tidur no. Iyo. Yan angkat tangan. Iya betul kata. Ya.